Shalom teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam seri ibadah atau renungan Prapaskah. Pada saat hari ini kita akan bersama-sama merenungkan salah satu dari 7 ucapan atau perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini kita ada pada perkataan yang kedua. Perkataan yang kedua tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Saya bacakan bagi kita. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya teman-teman yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan merenungkan bersama-sama salah satu ucapan Tuhan Yesus yang memberikan harapan yang luar biasa pada saat hari ini. Kita perlu pahami dulu konteks daripada kisah ini, konteks daripada perkataan ini, yaitu ini ucapan Tuhan Yesus yang ditujukan kepada seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ada seorang penjahat yang pada awalnya mengejek-ngejek Yesus dengan penjahat yang satu, ada 2 orang penjahat. Tapi kemudian ada seorang penjahat yang kemudian, singkat cerita, dia kemudian merasa menyesal atas perbuatannya, atas perkataan-perkataannya. Kemudian dia menegur temannya. Ya kita bisa lihat itu di ayat sebelumnya, ada di ayat yang ke-40, 41, 42. Nah, ada penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh salah seorang penjahat. Nah teman-teman, bagi kita, kisah ini merupakan sebuah panggilan bagi kita untuk kita merenungkan kembali tindakan-tindakan kita. Kita boleh sadari lagi bagaimana keputusan-keputusan kita yang mungkin telah menjauhkan kita daripada Tuhan. Nah teman-teman, ada seorang anak SMA yang dia terjerumus ke dalam pergaulan yang katakanlah pergaulan yang kurang baik. Dia ada pada lingkaran atau circle pertemanan yang kurang baik bagi dia. Kemudian karena hal yang demikian mempengaruhi dia untuk melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Namun teman-teman, pada suatu hari seorang anak SMA ini dia merasa menyesal. Dia merasakan penyesalan yang mendalam atas tindakannya. Kemudian dia menangis di hadapan Tuhan, dia berlutut, berderai air mata, tanda bahwa dia menyesal, dan dengan tulus dia ingin Tuhan membersihkan hidupnya, Tuhan membersihkan hatinya. Sejak saat itu, sejak momen itu, hidup seorang siswa ini berubah total. Dia bertobat dan kemudian dia menyambut serta menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Teman-teman, ketika kita memahami dan kita menyadari akan dosa-dosa kita, akan pelanggaran dan kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kemudian kita merasa menyesal begitu dalam, kita menyesal, kita menyadari itu, percayalah itu adalah awal daripada transformasi hidup kita. Penyesalan yang tulus itu akan membuka pintu pertobatan daripada Tuhan, dan kemudian itu juga akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kasih dan pengampunan yang daripada Tuhan. Teman-teman, ingat, penyesalan bukanlah tanda kelemahan daripada seseorang. Penyesalan merupakan pintu gerbang menuju transformasi, menuju perubahan hidup. Jika kita mampu merenungkan dan kita menyadari tindakan-tindakan kita yang salah, kita merasakan penyesalan yang tulus, percayalah, itulah awal dari perjalanan menuju perubahan hidup yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Itu hal yang pertama teman-teman, bahwa penyesalan mengubah hidup kita. Hal yang kedua yang mau kita renungkan pada saat hari ini, mengenai janji Tuhan tentang kehidupan yang abadi. Teman-teman, penyesalan itu tidak berdiri sendiri. Setelah penjahat itu merasakan penyesalan, dia menyatakan penyesalannya atas segala perbuatan-perbuatan salahnya. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini adalah janji yang luar biasa, janji kehidupan kekal dan abadi
bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah menerima janji ini dalam kehidupan kita? Nah, teman-teman, penantian kita di dunia ini bukan hanya untuk kebahagiaan hidup yang sementara di bumi ini. Ya, semua kebahagiaan yang ada di bumi itu sementara. Yang kekal, yang abadi adalah kebahagiaan ketika kita memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus di surga, di Firdaus kelak. Hal ini akan mengubah cara kita dalam melihat kehidupan kita, dalam melihat tantangan, dalam melihat masalah, dalam melihat kesulitan, bahkan dalam melihat penderitaan-penderitaan dalam kehidupan ini. Saya berikan sebuah gambaran. Ada seorang siswi SMA, dia tengah mengalami ujian atau masalah berat dalam kehidupannya. Mungkin masalah itu berkaitan dengan masalah belajarnya. Ada tekanan di dalam pembelajaran yang dia ikuti. Mungkin juga masalah itu berkaitan dengan konflik dengan temannya, konflik dengan sahabatnya, konflik di dalam keluarganya dengan orang tuanya, ada persoalan. Nah, teman-teman, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang lain. Di saat-saat persoalan dan kehidupan dia yang penuh dengan ketidakpastian itu, kemudian dia mengingat bahwa Tuhan Yesus punya janji akan kehidupan, yaitu kehidupan kekal di dalam surga kelak. Nah, janji itu memberikan kepada siswi ini ketenangan dalam menjalani hidup, kemudian memberikan harapan bahwa di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai kehidupan pasti ada pertolongan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, percayalah ya, bahwa janji Tuhan adalah pasti. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia yang dapat ingkar, yang tidak pasti. Meskipun mungkin kita menghadapi penderitaan yang berat di dunia ini, ujian yang besar, tetapi kita punya harapan yang kokoh di dalam janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Janji Tuhan itu adalah tumpuan, adalah dasar kita dalam menghadapi kesulitan. Saat kita melewati tantangan hidup, percayalah kita tidak sendirian. Tuhan Yesus hadir untuk memberikan harapan. Yesus memandu kita dalam melewati setiap gelombang-gelombang masalah kehidupan, serta Yesus membimbing kita menuju kehidupan abadi bersama-sama dengan Dia. Dan yang terakhir, yang ketiga teman-teman, kita akan merenungkan bahwa menghidupi janji di dalam kehidupan sehari-hari itu begitu penting. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita dalam menghidupi janji-janji ini dalam kehidupan kita setiap hari? Nah, pertama-tama kita harus merenungkan dosa-dosa kita. Kita menyesal di hadapan Tuhan dan kita akan menerima kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita perlu menjalani hidup kita dengan harapan dan keyakinan akan janji kehidupan abadi bersama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan nanti. Maka langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah kita perlu berdamai dengan Tuhan. Kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian kita dapat melibatkan kehidupan kita di dalam komunitas-komunitas rohani yang bisa membangun diri kita, seperti ibadah-ibadah di gereja ataupun mungkin persekutuan-persekutuan remaja dan pemuda. Dan kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita, seperti kita berbuat kebaikan, mengasihi orang lain, melayani sesama kita. Teman-teman, coba kita bayangkan, jika setiap siswa-siswi di sekolah kita hidup dengan prinsip-prinsip yang Tuhan inginkan, saling mengasihi, hidup dalam kedamaian, saling menghargai, ya. Nah, bayangkan bagaimana seorang siswa, seorang siswi memulai gerakan-gerakan kebaikan yang kecil di sekolah, seperti membantu temannya yang kesulitan, ujian dengan jujur tidak melakukan kecurangan, memberikan semangat kepada teman yang sedang terpuruk, sedang down, atau membuang sampah, memungut sampah dan membuang pada tempatnya, dan berbagai macam tindakan-tindakan kecil yang baik yang lain. Kita percaya bahwa seluruh atmosfer di sekolah tentu akan berubah menjadi lebih positif. Kita tidak perlu menunggu sampai di surga, sampai di Firdaus untuk mengalami kehidupan yang bermakna. Sebaliknya, ya, mari kita ciptakan kehidupan atmosfer surgawi itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Melalui tindakan-tindakan kecil yang baik yang kita lakukan, kita dapat menjadi saluran berkat dan menyebarkan harapan kepada sesama di sekitar kita. Teman-teman, kiranya poin-poin renungan pada hari ini di dalam perkataan Yesus yang kedua,
kiranya dapat menolong kita di dalam menemukan harapan dalam setiap langkah kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan, penuh dengan kesulitan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.